Namun, dengan senyum tenang, Ling Xuang menjelaskan bahwa ia tidak memiliki teknik membaca pikiran. Hanya saja sebagai Grandmaster peringkat 8, kekuatan spiritualnya begitu besar sehingga emosi sekecil apapun tidak dapat luput dari pengamatannya. Ia menyarankan agar Jingming tidak terlalu menampakkan ekspresi di hadapan para pengguna kemampuan tingkat tinggi. Jingming mengangguk lega, bersyukur karena beliau tampaknya tidak marah. Yang lebih mengejutkan lagi, Ling Xuang mengungkapkan bahwa usianya baru 34 tahun, jauh dari bayangan Jingming yang sebelumnya mengira ia seorang wanita paruh baya. Bahkan, sejenak ia sendiri tampak heran mengapa menjelaskan hal pribadi seperti itu kepada seorang mahasiswa. Jingming benar-benar terkejut. Ia berkomentar bahwa usia tersebut luar biasa muda, mengingat rata-rata Grandmaster peringkat 8 berusia sekitar 46 tahun. Ia menambahkan bahwa gurunya sendiri yang gentian telah berusia lebih dari 50 tahun dan masih berada di puncak peringkat 7. Ling Xuang menepis pujian itu dengan ringan dan menanyakan rencananya selama liburan musim dingin mendatang. Jingming menjawab bahwa ia berencana kembali ke Jiangnan dan berlatih di Thunder Secret Realm selama 1 bulan. Ia kemudian meminta AI pribadinya, Eva, menghitung jarak garis lurus menuju wilayah tersebut. Eva menjawab bahwa jaraknya 563 km. Ling Xuang mengonfirmasi bahwa jarak itu tidak menjadi masalah, karena setelah menembus tingkat menengah peringkat 8, ia kini mampu berteleportasi hingga 600 km. Sebelum Jingming pamit, Ling Xuang mengingatkannya bahwa Sekte Heaven's Mandate tengah melakukan serangan balasan. Ia menegaskan agar Jingming segera menghancurkan jimat pelindung yang diberikannya apabila menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Jingming merasa tenang. Baginya, keberadaan Ling Xuang bagaikan perisai kokoh yang menjamin keselamatannya. Ia pun bertekad untuk berkultivasi lebih giat demi memenuhi harapan beliau. Beberapa waktu kemudian, di kediaman gurunya, Jingming berlatih teknik tinju naga petir. Dari kepalan tangannya memancar energi berderak yang membentuk sosok naga petir buas sebelum meledak dengan kekuatan dahsyat. Yang gentian mengamati dengan puas dan mengatakan bahwa muridnya telah memahami dasar-dasar teknik tersebut. Ia menjelaskan bahwa kunci utama teknik itu terletak pada kendali kemampuan dan kecepatan pukulan. Semakin terkondensasi energi yang dihimpun dan semakin cepat kepalan dilepaskan, semakin besar pula daya hancurnya. Sebagai tambahan perlindungan, Yang Zetian menyerahkan sebuah jimat pelindung tingkat 6 kepada muridnya. Ia menjelaskan bahwa jimat tersebut mampu menahan serangan dari siapapun yang berada di bawah tingkat Grandmaster peringkat 7 selama 3 menit. Dengan penuh rasa syukur, Jingming menerima hadiah tersebut. Dalam hati, ia menyadari bahwa benda itu, sebuah relik dari peradaban kuno, merupakan barang yang sangat langka dan bernilai tinggi. Sang dekan kemudian menawarkan untuk mengirimkan nomor kontak seorang senior lulusan bernama Zhang Luo yang telah dipindahkan ke Thunder Secret Realm sebagai supervisor. Ia berharap keberadaan senior tersebut dapat mempermudah urusan Jingming di sana. Yang Zetian turut mengingatkan agar Jingming berhati-hati mengingat lokasi Thunder Secret Realm berjarak lebih dari 500 km. Ia meragukan bahwa wakil rektor Ling Xuang mampu melakukan teleportasi sejauh itu. Dengan tenang, Jingming memberitahukan bahwa Ling Xuang telah menembus tingkat menengah peringkat 8 dan kini mampu berteleportasi hingga 600 km. Kabar tersebut membuat Yang Zetian terkejut. Ia mengomentari kecepatan perkembangan Ling Xuang yang mengerikan, bahkan menyebutnya sebagai pengguna kemampuan peringkat S nomor 1 di universitas. Setelah menenangkan diri, ia menambahkan bahwa hubungan Jingming dengan wakil rektor tampaknya sangat baik, mengingat ia mengetahui informasi sepenting itu lebih awal. Dengan perlindungan Ling Xuang, ia pun merasa lebih tenang. 2 hari kemudian, Jingming tiba di komunitas Jinghu di kota Jiang. Ia disambut hangat oleh bibinya, Su Qingwan, pamannya, Tang Dawin, serta sepupunya, Tang Qi. Bibinya berkomentar bahwa ia kini tampak lebih tinggi. Jingming tersenyum dan mengatakan bahwa ia membawa beberapa hadiah untuk mereka. Di ruang tamu, ia menyerahkan sebuah kotak berisi 3 cincin indah. Tang Qi terperanjat dan berseru bahwa itu adalah cincin ruang atau space ring, benda yang selama ini hanya pernah ia lihat di tempat mentornya. Jingming menjelaskan bahwa masing-masing cincin memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 1 meter kubik. Tang Qi semakin terkejut ketika menyadari bahwa kapasitas tersebut bahkan lebih besar daripada cincin milik mentornya.
Namun Tang Dawin, ayahnya, segera menyuruhnya meletakkan kembali cincin itu. Ia menegaskan bahwa mereka tidak dapat menerima hadiah semahal itu. Ia menjelaskan bahwa satu cincin saja bernilai setidaknya 50 juta, setara dengan tabungan keluarga mereka selama puluhan tahun. Tang Chi pun setuju bahwa hadiah tersebut terlalu mahal untuk diterima. Namun Jingming menepis kekhawatiran mereka. Ia mengungkapkan bahwa cincin ruang yang sedang ia kenakan memiliki kapasitas 10 meter kubik, dan sejak ia menembus tingkat menengah peringkat 3, cincin-cincin berkapasitas kecil itu sudah tidak lagi berguna baginya. Pernyataan itu membuat Tang Chi semakin terkejut. Ia berseru bahwa Jingming telah mencapai tingkat menengah peringkat 3, sementara para mentor di sekolahnya sendiri baru berada di peringkat 4. Bibinya, Su Qingwan, tersenyum bangga dan mengatakan bahwa Jingming mereka kini telah menjadi orang yang berhasil. Mendengar itu, Tang Dawin akhirnya mengubah pendiriannya. Ia memperbolehkan putrinya menerima satu cincin, tetapi menegaskan bahwa ia dan istrinya tidak akan mengambil bagian. Dengan suasana hati yang ceria, ia pun kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak. Kemudian di dalam kamarnya, Jingming memutuskan untuk mencoba sumber daya kultivasi peringkat S yang diterimanya, yakni pil guan tingkat 6. Ia mengeluarkan satu pil berwarna ungu bercahaya dan segera menelannya. Seketika gelombang energi yang kuat memancar dari tubuhnya. Setengah jam kemudian, ia memeriksa panel sistemnya dan terkesan dengan hasilnya. Sumber daya peringkat S tersebut terbukti luar biasa, meningkatkan atribut fisik dan spiritualnya masing-masing lebih dari 10 poin. Ia mencatat bahwa dalam sesi kultivasi biasa, ia hanya memperoleh peningkatan sekitar 0,5 poin. Namun ia juga menyadari bahwa pil tersebut memiliki efek samping, sehingga penggunaannya dibatasi 1 butir per hari. Ia pun kembali menegaskan keyakinannya bahwa sistem Deep Blue miliknya tetap merupakan jalan terbaik untuk berkembang. Keesokan harinya, ia tiba di Thunder Secret Realm di kota Donghe dan disambut oleh seniornya Zhang Luo yang kemudian mengantarkannya menuju pintu masuk. Dalam perjalanan, Zhang Luo menjelaskan bahwa wilayah rahasia tersebut terletak di balik tembok besar yang sedang mereka dekati. Jingming bertanya apakah benar bahwa langit di atas wilayah tersebut selalu tertutup awan petir pekat dengan kilat yang menyambar tanpa henti sepanjang hari. Dengan senyum penuh arti, Zhang Luo menjawab bahwa ia akan mengetahuinya sendiri setelah mereka masuk ke dalam. Mobil melaju menembus hutan lebat menuju pilar-pilar kuno raksasa yang menandai gerbang masuk. Saat mereka tiba, sistem keamanan otomatis segera memverifikasi identitas keduanya. Jung sebagai supervisor, dan Jingming melalui kartu akses S-Class miliknya dari Magic City Ability University yang masih berlaku hampir 30 hari lagi. Setelah konfirmasi selesai, gerbang besar perlahan terbuka dan Zhang Luo mengemudikan kendaraan mereka memasuki Thunder Secret Realm. Namun, alih-alih mendapati lanskap liar dan tak tersentuh, mereka justru tiba di sebuah jalan kota modern. Zhang Luo bertanya apakah pemandangan itu mengejutkan. Jingming, yang tampak terperangah, mengangguk dan mengakui bahwa mustahil membayangkan kondisi seperti ini hanya dari tampilan luar. Dalam perjalanan, terlihat sebuah dinding logam raksasa yang menjulang kokoh. Di baliknya, langit bergemuruh dengan kilatan petir hijau yang dahsyat. Jingming berkomentar bahwa tempat ini jauh berbeda dari bayangannya. Ia semula mengira akan menemukan wilayah primitif, bukan sebuah kota. Ia juga bertanya-tanya, bagaimana fenomena sebesar itu dapat tersembunyi hanya oleh sebuah tembok kota? Zhang Luo menjelaskan bahwa semua itu merupakan mahakarya para pengguna kemampuan ruang waktu tingkat tinggi. Dinding yang mereka lewati sebenarnya adalah gerbang ruang, Space Gate. Area kota ini hanyalah zona terisolasi secara suara, diperuntukkan bagi para pengguna kemampuan untuk tinggal dan beristirahat. Sementara itu, zona badai petir di titik terjauh merupakan inti sejati Thunder Secret Realm. Selanjutnya, Zhang Luo memperkenalkan salah satu keistimewaan wilayah tersebut, yakni Thunder Crystal Core, inti kristal petir yang diperoleh dari Thunder Beast. Ia menjelaskan bahwa monster tingkat 1 tidak menjatuhkan inti tersebut. Untuk tingkat 2 dan 3, kemunculannya bergantung pada keberuntungan, sedangkan tingkat 4 dijamin akan menjatuhkannya. Sebagai hadiah penyambutan, Zhang Luo menyerahkan satu Thunder Crystal Core tingkat 4 kualitas terbaik kepada Jingming. Ia menerangkan bahwa cara paling sederhana memanfaatkannya adalah dengan menghancurkannya dan menggunakan energi petir di dalamnya untuk menempa fisik. Jingming mengucapkan terima kasih kepada seniornya, namun bertanya mengapa seseorang tidak langsung bermeditasi di bawah sambaran petir untuk berkultivasi. Zhang Luo menjelaskan bahwa petir di dalam badai terlalu ganas dan intens, serta intensitasnya berfluktuasi secara berbahaya. Sedangkan energi dari inti kristal jauh lebih stabil dan terkendali.
Ia juga memperingatkan bahwa Thunder Beast jauh lebih kuat dibandingkan monster biasa. Semakin dekat ke pusat badai, baik monster maupun sambaran petir menjadi semakin mengerikan. Saat mereka mendekati area hunian, Jung Luo menyarankan agar Jingming beristirahat malam itu. Namun, pemuda tersebut yang penuh semangat menyatakan tidak sabar dan ingin segera memasuki zona badai. Jung Luo tersenyum geli dan bersedia mengantarkannya sampai pintu masuk. Dalam hati, ia berpikir, tidak heran gurunya sangat menghargai pengguna kemampuan peringkat S yang begitu rajin dan berdedikasi. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap dan suram, seorang anggota berjubah dari sekte Heaven's Mandate berlutut di hadapan pemimpinnya, sang Lord Archbishop. Ia melaporkan bahwa mahasiswa dari Magic City Ability University, Jingming, telah membunuh lebih dari 1.000 anggota sekte dan menghancurkan 2 cabang dalam waktu 1 bulan. Ia juga menyampaikan bahwa Jingming saat ini berada di Thunder Secret Realm, lalu memohon instruksi. Lord Archbishop menyatakan bahwa karena Jingming memiliki kemampuan peringkat S, setiap langkah yang mereka ambil harus menjamin serangan mematikan dalam 1 kali kesempatan. Ia memutuskan untuk melaporkan persoalan ini kepada pemimpin tertinggi sekte.